Jesiers, ada banyak pahlawan iman yang disebut dalam Alkitab. Siapa sajakah mereka? Lantas, bagaimana seseorang bisa disebut sebagai pahlawan iman? Simak dalam Fakta Alkitab kali ini. Habel adalah putra kedua Adam dan Hawa. Dia adalah gembala pertama di dunia dan menjadi martir pertama dalam Alkitab, yang dibunuh karena ibadahnya pada Tuhan. Pembunuhnya adalah Kain, kakak kandungnya, yang merasa iri karena korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak menyenangkan Tuhan. Henokh mengakhiri hidupnya di dunia tanpa melewati proses kematian. Tuhan mengangkatnya ke surga. Sepanjang hidupnya, Henokh selalu menyenangkan hati Tuhan dan Henokh melakukan semua itu karena imannya kepada Tuhan. Kemudian kita mengenal pula Nuh, yang membangun sebuah perahu besar atau bahtera dengan iman karena Tuhan yang memerintahkan itu. Tanpa iman, Nuh pasti tidak tahan menghadapi olok-olok orang-orang di sekitarnya karena ia membangun perahu besar di tengah daratan. Padahal, setelah banjir besar tiba, bahtera itulah yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh dikenal sebagai orang yang saleh di antara orang-orang berdosa pada zamannya. Bahtera raksasa sebagai bentuk ketaatan Nuh dipercayai kandas di pegunungan Ararat di wilayah Turki. Di Gunung Ararat yang berketinggian 16.946 kaki terdapat situs Duru Pinar. Di situs tersebut ditemukan formasi batuan yang berbentuk kapal raksasa yang mirip bahtera Nuh. Selama berabad-abad, tempat tersebut menjadi tempat favorit para ahli arkeologi untuk memburu kebenaran bahtera Nuh. Abraham jelas termasuk pahlawan iman. Bahkan ia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Salah satu prestasi iman Abraham yang paling menonjol adalah ketika dia dengan taat mematuhi perintah Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya, Ishak. Kualitas imannya Abraham luar biasa, karena ia sepenuhnya mempercayai Tuhan untuk membangkitkan Ishak dari kematian. Sehingga Tuhan menyediakan kambing domba sebagai pengganti Ishak saat itu. Jesiers, Ibrani 11 menyebutkan pahlawan-pahlawan iman lain dan kisah keimanannya yang luar biasa seperti Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan beberapa nama lain. Dan di antara para pahlawan iman itu terdapat dua tokoh wanita yang memiliki kisah keimanan yang luar biasa pula. Sarah istri Abraham disebut sebagai pahlawan iman. Sarah harus menunggu lama untuk memperoleh keturunan, hingga terkadang Sarah sangsi akan janji Tuhan kepada dia dan Abraham. Bahkan sampai Sarah memasuki masa menopause, janji Tuhan belum terjadi. Hingga akhirnya, Tuhan memenuhi janjinya karena Tuhan masih melihat iman dalam diri Sarah. Ia melahirkan Ishak di masa tuanya. Wanita kedua yang disebut pahlawan iman adalah Rahab. Wanita ini sebelumnya berprofesi sebagai pelacur di kota Yeriko. Tapi kehadiran para pengintai Israel mengubahkan hidupnya dan keluarganya. Mereka menjadi penyembah Tuhan. Bukan itu saja, Rahab memainkan peran penting dalam operasi militer pasukan Israel meruntuhkan kota Yeriko. Dia bertugas menjadi mata-mata yang memberi informasi kepada Yeriko pada pihak Israel. Dan pada saat penyerbuan Israel ke Yeriko, Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh pihak Israel. Rahab hidup sekitar tahun 1425 sampai 1350 sebelum Masehi. Yeriko merupakan salah satu kota tertua pada masa itu, dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 orang. Jumlahnya menyatu dengan struktur tembok utama luar kota. Dari temuan para arkeolog, rumah Rahab ternyata terletak di sisi utara kota. Alkitab menyatakan bahwa rumahnya dibangun di atas tembok kota. Hal ini sesuai temuan para arkeolog, yang menyatakan bahwa tembok kota yang masih dilestarikan di sisi utara kota memiliki rumah-rumah yang dibangun di atasnya. Jesiers, pada bagian akhir dari Ibrani 11 tidak menyebutkan nama-nama dari para pahlawan iman, tetapi hanya menyebutkan tindakan-tindakan iman beberapa tokoh. Tetapi penafsir Alkitab bisa menduga para pahlawan iman itu dari tindakan-tindakan yang tertulis di sana. Misalnya, tindakan menutup mulut singa kemungkinan besar dilakukan oleh Daniel saat dia berada di gua singa. Tindakan memadamkan api berkobar-kobar kemungkinan mengacu pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam tungku api raksasa. Selanjutnya, para wanita mendapati anak-anaknya hidup kembali dari kematian. Mereka adalah janda Sarfat dan perempuan Sunem yang anak-anaknya dibangkitkan oleh Elia dan Elisa. Kemudian, tentang seseorang yang mati dirajam oleh karena keimanannya, itu mengacu pada Zakaria. Anak Imam Yoyada ini memperingatkan Israel untuk tidak menyembah berhala.
Tetapi Raja Yoas malah memerintahkan orang-orang merajam Zakaria sampai mati. Jesiers, bagaimana keadaan iman Anda pada hari ini? Apakah Anda sedang menghadapi tantangan yang berhubungan dengan iman Anda? Jika Anda membutuhkan ruang untuk berbicara dan meluapkan apa yang menjadi pergumulan Anda saat ini, silakan hubungi Sahabat 24. Sahabat 24 ada untuk menjadi sahabat dalam setiap keadaan Anda. Dan jika Anda merasa diberkati dengan fakta Alkitab kali ini, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah dan tekan tombol like. Dan jika Anda rindu terlibat bersama dengan CBN Indonesia dalam memulihkan generasi di Indonesia, Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar atau klik link yang ada di deskripsi. God bless you.